kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Nanda, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Apakah hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Baiklah Nanda, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan keluarkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu. Baik. Untuk para yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita, silahkan disimpan dulu. Baiklah Nanda, apakah sebelumnya kalian masih ingat materi minggu lalu? Baik Bu, kepada Hana disilakan. Baik Bu, pada minggu lalu kita mempelajari tentang pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi Bu, dan kegunaan minyak bumi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, iya benar. Minggu lalu kita mempelajari pemisahan fraksi minyak bumi dan kegunaan minyak bumi pada kehidupan sehari-hari. Mau bertanya kepada Nanda, ada berapa teknik pemisahan fraksi minyak bumi yang kalian ketahui pada minggu kemarin? Ada 6 Bu. Ya, benar sekali. Apa aja yang 6 itu? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, Brilian. Izin menjawab Bu. Jadi 6 diantaranya itu ada destilasi, cracking, reforming, alkali, dan polimerisasi. Lalu ada treating dan blending Bu. Betul sekali ya Aprilia. Lalu apa kegunaan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari? Baik Bu. Rizky Bu. Hampir semua produk dari minyak bumi yang maupun dari gas alam itu dimanfaatkan dan dipergunakan, seperti contohnya bahan bakar ataupun bahan untuk keperluan rumah tangga juga Bu. Ya benar sekali ya Rizky. Selanjutnya Ibu mau bertanya, apa sih hubungan antara kegunaan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari dengan reaksi pembakaran hidrokarbon? Saya Bu. Hubungannya yaitu reaksi pembakaran hidrokarbon ini terjadi karena adanya penggunaan bahan bakar dari minyak bumi Bu. Ya benar sekali apa yang dikatakan oleh Hana. Reaksi pembakaran hidrokarbon ini terjadi karena adanya penggunaan bahan bakar minyak bumi pada kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu ada ilustrasi. Misalnya kalian berwisata ke daerah pegunungan. Dapatkah kalian merasakan sejuknya alamnya atau kesegaran alamnya? Dapat Bu. Nah, jikalau kalian berada di perkotaan, terutama di jalan raya, apakah kalian dapat merasakan kesegaran seperti yang kalian rasakan di pegunungan? Tidak Bu. Nah, tahukah kalian itu disebabkan oleh asap kendaraan dan juga asap dari pabrik. Maka dari itu, kalian harus mempelajari materi ini agar kalian tahu bagaimana dampak dari pembakaran hidrokarbon dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk dampak pembakaran hidrokarbon ini sangat berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang reaksi pembakaran hidrokarbon. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang reaksi pembakaran hidrokarbon sempurna dan tidak sempurna. Sebelum itu Ibu mau bertanya kepada Ananda semuanya, siapa yang tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Menjawab Bu. Jadi tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dan model discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, menunjukkan perilaku sesuai ranah KI 2 yaitu jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif. Peserta didik mampu bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya sesuai KD 3.3. Ya, nah benar sekali yang dikatakan oleh Aprilia. Mari kita beri apresiasi. Sekarang, tolong Ananda perhatikan slide yang Ibu tampilkan. Di sini ada gambar api unggun. Siapa yang tahu reaksi apa yang terjadi? Reaksi pembakaran hidrokarbon apa yang terjadi
Senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen atau O2 menghasilkan karbon monoksida atau O2, atau CO2 dan H2O. Contohnya itu pada asap kendaraan bermotor, Bu. Nah, benar yang dikatakan oleh Hana tadi. Sedikit Ibu mau menambahkan, reaksi pembakaran hidrokarbon sempurna ini energi yang diperolehnya besar dan hemat bahan bakar. Sedangkan reaksi pembakaran hidrokarbon tidak sempurna ini energi yang diperoleh sedikit dan boros bahan bakar. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, apa yang terjadi pada gambar berikut ini? Polusi udara, Bu. Nah, iya benar. Ini merupakan salah satu dampak dari reaksi pembakaran hidrokarbon. Bisakah kalian menyebutkan apa saja dampak dari reaksi pembakaran hidrokarbon ini? Saya, Bu. Ya, silakan Hana. Dampak pembakaran hidrokarbon ini terjadi pada gas karbon dioksida atau CO2. Nah, polutas gas CO2 yang melebihi batas mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut dengan efek rumah kaca, Bu, atau global warming, Bu. Nah, kemudian ada gas karbon monoksida atau CO2. Gas CO2 ini mempunyai ambang batas di udara 32 ppm, Bu. Nah, dalam darah bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB yang bersifat racun, Bu, dan menyebabkan kematian, Bu. Kemudian ada partikulat, Bu. Dan partikulat ini berupa karbon dan timbal, dapat menimbulkan iritasi kulit, mata perih, dan gangguan saluran pernafasan, dan juga bisa merusak ginjal, Bu. Kemudian ada gas SO2, Bu, dan NO2, kemudian NO3. Nah, gas sulfur dioksida atau SO2 ini menimbulkan iritasi dan hujan asam, Bu, yang bersifat korosif, oksida NOx, dan menghasilkan asap kabut yang slide yang ada di depan, Bu. Makanya gas bermotor ini terjadinya adanya polusi udara, dan yang saya sebutkan itu dampak-dampaknya, Bu. Nah, sangat benar sekali ya apa yang dikatakan Hana. Mari kita beri aplaus dulu untuk Hana. Setelah dijelaskan oleh Hana tadi, untuk menambah pemahaman kalian semua, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian semua untuk diisi per kelompok ya. Baik. Pada setiap perwakilan kelompok disilahkan maju ke depan untuk mengambil lembaran diskusi Hana. Ibu, baik, Bu. Iya, ini bagikan ya. Baik, Bu. Baiklah Anda semua, untuk mengisi LKPD yang sudah Ibu berikan, kalian bisa mencari sumber materinya dari buku cetak, Google, atau lain sebagainya. Tetapi sumber yang kalian dapatkan harus relevan ya Anda semuanya. Baik, Ya, Bu. silakan untuk mengerjakannya. Ibu kasih waktu 20 menit. Buat ini sempurna dan tidak sempurna. Nanti cari polusi aja dampaknya. Bu, ini nih dijelaskan nanti cara mengatasinya, Bu. Nggak usah, kalian tinggal sebutkan aja cara-cara mengatasinya. Nanti yang di sininya baru dijelaskan ya. Terima kasih, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi Nanda? Bu, izin bertanya, Bu. Terima kasih, Bu, dari penjelasan Ibu tadi. Izin mengkonfirmasi, Bu. Jadi tadi Ibu ada menjelaskan mengenai hidrokarbon itu ada dua, ya, sempurna dan tidak sempurna. Apa itu benar? Ya benar, reaksi hidrokarbon itu ada dua, reaksi pembakaran hidrokarbon sempurna dan tidak sempurna. Baik. Terima kasih, Bu. Bu, di sini nanti jawabannya ditulis saja langsung. Iya, ditulis saja langsung. Ya, buat yang ada gambarnya tidak usah tulis ya. Ya. Baiklah Nanda, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Jika sudah selesai, Ibu meminta perwakilan dari satu kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Buat kelompok
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya moderator Nanta Rizkia dan rekan saya Merian Medi sebagai penyaji dan rekan saya Indah Anissa sebagai penyaji. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yang pertama akan dibacakan oleh Mary. Mary, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk soal pertama yaitu dari gambar 1 termasuk ke dalam pembakaran hidrokarbon sempurna yang sifatnya hasil reaksi yang dihasilkan adalah senyawa hidrokarbon ditambah O2 atau oksigen menghasilkan CO2 ditambah H2O. Untuk gambar kedua termasuk ke dalam pembakaran hidrokarbon tidak sempurna, sifat hasil reaksi yang dihasilkan adalah senyawa hidrokarbon ditambah O2 menghasilkan CO ditambah H2O. Untuk soal yang kedua, jelaskan perbedaan reaksi pembakaran hidrokarbon sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, reaksi pembakaran hidrokarbon sempurna terjadi ketika senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Untuk yang kedua, reaksi pembakaran hidrokarbon tidak sempurna terjadi ketika senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan karbon monoksida dan oksigen. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mary atas penjelasannya. Yang berikutnya tugas kedua yang akan disampaikan oleh Indah. Baiklah ibu dan teman-teman, berdasarkan gambar di atas, itu adalah contoh penggunaan pembakaran hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil reaksinya, pembakaran hidrokarbon terdiri dari dua jenis, yaitu pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Oleh karena itu, hidrokarbon menimbulkan dampak bagi lingkungan dan kesehatan. Kemudian pembakaran yang pertama yaitu adalah karbon dioksida. Dampaknya yaitu gas CO2 atau karbon dioksida yang melebihi batas mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatkan suhu bumi yang disebut efek rumah kaca. Kemudian bahan yang kedua yaitu karbon monoksida. Gas CO mempunyai ambang batas di udara 32 ppm dalam darah, bereaksi dengan hemoglobin membentuk COH6 yang bersifat racun menyebabkan kematian. Kemudian bahan selanjutnya yaitu sulfur oksida. Dampaknya yaitu menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosid. Kemudian untuk bahan yang terakhir partikulat karbon. Dampaknya yaitu dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata kering, gangguan saluran nafas, dan merusak ginjal. Baik, saya kembalikan kepada Terima kasih kepada rekan saya Indah Anissa. Selanjutnya untuk tugas ketiga akan saya sampaikan sendiri. Pembakaran senyawa hidrokarbon akan memiliki dampak baik untuk kesehatan maupun lingkungan dan untuk penanganan. Kemudian di sini diminta untuk menyebutkan cara mengatasi dampak dari reaksi pembakaran hidrokarbon, baik dampak terhadap kesehatan maupun bagi lingkungan. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yang pertama adalah cara mengatasi dampak reaksi pembakaran hidrokarbon terhadap kesehatan. Yang pertama adalah penggunaan konverter katalitik pada sistem buangan kendaraan otomotif. Kemudian yang kedua penggunaan electric fuel injection atau EFI untuk sistem bahan bakar. Kemudian yang kedua cara mengatasi dampak reaksi pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil kelompok kami, yang pertama adalah penghijauan atau pembuatan taman kota. Kemudian menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui ramah lingkungan seperti tenaga surya dan sel bahan bakar atau fuel cell. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila
Baiklah, terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok penyaji yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Ya, hasil diskusinya sangat baik ya, Anda semua. Apakah dari kelompok lain ada perbedaan atau sama dengan hasil kelompok 2? Alhamdulillah sama Bu. Nah, jika sudah sama berarti Anda semua sudah paham ya? Alhamdulillah, insya Allah sudah. Untuk kelompok 2 silakan menutup diskusi dan kembali ke tempat semula. Baik Bu. Sekian hasil diskusi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, jika kalian semua sudah paham, apakah ada yang dapat memberikan kesimpulan mengenai pelajaran kita pada pagi ini? Saya Bu. Ya, kepada Rizky dipersilakan. Baik, baik, terima kasih Bu. Nah, kesimpulan yang dapat didapatkan pada mata pelajaran kali ini itu bahwa pembakaran hidrokarbon yang sempurna itu terjadi ketika senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Dan reaksi pembakaran hidrokarbon tidak sempurna itu terjadi ketika senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen juga dan menghasilkan karbon monoksida dan H2O. Dan pada reaksi pembakaran hidrokarbon sempurna, energi yang diperoleh besar atau hemat bahan bakar Bu. Sedangkan reaksi pembakaran hidrokarbon tidak sempurna ini, energi yang diperoleh sedikit dan boros bahan bakar. Jadi kesimpulannya adalah di jumlah energinya sampai Terima kasih kepada Rizky. Nah, ya benar ya. Reaksi pembakaran hidrokarbon sempurna ini terjadi ketika senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Dan reaksi pembakaran hidrokarbon tidak sempurna yaitu terjadi ketika senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan karbon monoksida dan air. Apakah sudah paham Ananda? Sudah Bu. Jika sudah paham, silakan kumpulkan LKPD yang sudah dibagikan tadi dan kembali duduk ke tempat seperti semula. Anda pelajaran apa? Nah, selanjutnya untuk tugas minggu besok, silakan kalian kerjakan pada modul yang sudah Ibu berikan. Dan jangan lupa kalian membaca materi untuk minggu depan yaitu mengenai termokimia. Karena jam pelajaran sudah habis, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Maafkan kalau ada kesalahan. Jika Ibu ada kesalahan, Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.